Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual. Saya Heni Lestari, CGP Angkatan 10 Kota Jakarta Selatan. Dengan fasilitator saya Bapak Dwi Sutrisno dan pendamping saya Bapak Adityo Tejo Prakorso. Demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 isi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang B, CGP menyusun bakja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Pada modul ini saya akan mencoba memaparkan tentang paradigma inquiry apresiatif, kalimat prakarsa perubahan, dan menyusun bakja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Jadi bukan hal negatif yang diangkat, melainkan mengubah hal negatif tersebut menjadi bunyi yang positif terlebih dahulu, sehingga berdampak positif dan menimbulkan sugesti yang baik pula. Tahapan pertama yang bisa dengan mengidentifikasi hal positif atau potensi apa yang ada di sekolah. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bakja. Bakja terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan pertama untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Visi guru penggerak, terwujudnya generasi murid yang cinta lingkungan dengan bergotong royong terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan membiasakan murid membuang sampah organik dan anorganik pada tempatnya, dan selalu membiasakan murid menggunakan tempat makanan dan minum pribadi dengan konsisten sebagai upaya mewujudkan lingkungan bebas sampah, terutama sampah plastik. Kekuatan kepemilikan aset atau pemanfaatannya mewujudkan visi perubahan. Yang pertama, sekolah memiliki SDM mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Yang selanjutnya, tersedianya poster berisi himbauan peduli lingkungan di sekolah. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk mengimplementasikan cinta lingkungan. Yang selanjutnya, bekerja sama kepada orang tua, komite, dan lain-lain. Dan sekolah juga memiliki petugas kebersihan sekolah. Program atau pembiasaan di sekolah untuk mewujudkan visi perubahan. Yang pertama, rutin piket kelas, kegiatan G5S, gerakan 5 menit bersih-bersih setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran, membiasakan murid membawa kotak makan dan botol minum sendiri. Operasi semut yang biasa dilakukan hari Rabu sehabis 6 atau Rabu bersih, kegiatan pilah dan daur ulang sampah. Rencana perubahan bakja sesuai alur bakja. Yang pertama, kita membuat pertanyaan tadi, apakah murid dapat dibiasakan membuang sampah pada tempatnya? Apakah murid dapat dibiasakan menggunakan tempat makan dan minum pribadi? Dan bagaimana solusi supaya lingkungan bersih dari sampah? Yang tindakan yang bisa kita lakukan, mengamati perilaku murid mengenai kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan. Yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah terkait perencanaan program. Yang selanjutnya, komunikasi dengan rekan sejawat. Hal-hal apa saja yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan ini? Dukungan positif dari kepala sekolah, rekan guru, pengelola kantin, dukungan positif dari orang tua murid dan siswa itu sendiri. Tindakan apa yang bisa kita lakukan? Diambil pelajaran ini, konsultasi bekerja sama kepala sekolah dan rekan guru, komunikasi kerjasama dengan pengelola kantin, sosialisasi kegiatan pada orang tua murid,
kepada murid dan menghimbau murid untuk membawa peralatan makan dan minum pribadi. Pada gali mimpi, pertanyaannya apa yang akan terjadi ke depan bila murid terbiasa membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Terus, apa yang terjadi jika lingkungan sekolah bersih dari sampah plastik? Yang selanjutnya, apa yang akan terjadi bila murid terbiasa menggunakan tempat makan dan minum pribadi secara konsisten? Nah, pertanyaan pertama tadi bisa dijawab timbulnya kesadaran murid dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi limbah, lingkungan yang lebih bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran lingkungan menjaga kesehatan, meminimalkan dampak lingkungan negatif, mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Lalu timbulnya budaya meningkatkan kebersihan pribadi, mengurangi risiko penyebaran penyakit. Pada jabarkan rencana, yang pertanyaan yang diberikan siapa yang terlibat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan bebas sampah. Pasti pihak yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, wali murid, murid-murid, pengelola kantin, petugas kebersihan. Apa saja langkah yang dapat kita lakukan agar lingkungan sekolah bebas sampah plastik? Langkah-langkahnya mensosialisasikan program bebas sampah plastik pada pihak terlibat, mensosialisasikan penggunaan kotak makan dan botol minum masing-masing pada siswa, terus menyediakan alternatif untuk wadah atau gelas ramah lingkungan, terus program daur ulang. Terus apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan agar murid terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah anorganik, menyusun jadwal kegiatan, menyusun pembagian tugas, dan melaksanakan evaluasi berkala. Lalu diatur eksekusi. Itu pertanyaannya bagaimana cara pengorganisasian kegiatan bersih dan bebas sampah plastik. Yang kedua, siapa yang akan melakukan monitoring. Nah, yang pertanyaan itu bagaimana cara pengorganisasian. Yang pertama, menentukan perencanaan. Yang kedua, membentuk tim organisasi dan job desk masing-masing, berkolaborasi dari berbagai pihak sekolah, siswa, orang tua, seluruh warga sekolah terkait program pelaksanaan. Terus persiapan peralatan, melakukan edukasi, sosialisasi, terus pelaksanaan. Terus siapa yang akan melakukan monitoring program? Yang melakukan monitoring program adalah tim Monef yang sudah ditentukan. Bagaimana cara mengukur keberhasilan lingkungan bebas dari sampah plastik? Cara yang dilakukan adalah melakukan survei pada murid, guru dan wali murid tentang sekolah bebas sampah plastik, membuat dokumentasi volume sampah plastik setiap hari secara berkala. Sekian, salam dan bahagia. Terima kasih.